Halo semua, berjumpa kembali di pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai proses sistem ekskresi, gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi, dan upaya untuk mencegah atau menanggulangi penyakit pada sistem ekskresi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ginjal. Ginjal mengekskresikan urin ke dalam 3 tahapan yang terdiri dari tahap pertama yaitu filtrasi atau penyaringan terjadi di glomerulus yang menyaring darah, menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Tahap kedua ada reabsorpsi atau penyerapan yang terjadi pada tubulus contortus proximal yang menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida yang menghasilkan urin sekunder. Tahap ketiga ada augmentasi atau pengumpulan terjadi di tubulus contortus distal, yaitu penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi seperti air yang berlebihan, urea, asam urat, kreatinin, garam mineral, serta zat warna empedu. Hasil penyaringan dari ketiga tahapan tersebut disebut urin sesungguhnya yang ditampung terlebih dahulu di pelvis renalis. Kemudian, urin tersebut dialirkan ke ureter, lalu disimpan sementara di kandung kemih. Jika di dalam kandung kemih tersimpan urin sebanyak 200 hingga 300 ml, maka akan timbul rasa refleks sehingga ingin buang air kecil. Urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Sehingga proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, menuju ureter, menuju kandung kemih, dan yang terakhir ke uretra. Pada paru-paru, mengekskresikan H2O atau uap air dan CO2 atau karbon dioksida. Dari hasil metabolisme tersebut diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, yang selanjutnya dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya ada hati. Proses ekskresi pada hati yaitu empedu berasal dari penghancuran eritrosit dan hemoglobin yang telah tua. Eritrosit yang telah tua dirombak di dalam hati. Saat perombakan hemoglobin dilepaskan dari sel darah merah atau eritrosit yang dipecah menjadi heme, zat besi, dan globin. Heme diubah menjadi bilirubin yang dioksidasi menjadi urobilinogen yang berfungsi untuk mewarnai feses dan urin. Heme juga diubah menjadi biliverdin yang menjadi zat warna pada empedu yang disalurkan ke kantong empedu. Lalu ada zat besi yang diambil dan disimpan di dalam hati. Selanjutnya ada globin yang dimanfaatkan untuk membentuk hemoglobin baru. Nah, itulah proses pengeluaran yang terjadi pada masing-masing organ ekskresi. Selanjutnya, kita beralih ke gangguan atau penyakit dan upaya penanganannya pada organ ekskresi manusia. Gangguan yang terjadi pada ginjal sebagai organ ekskresi pada manusia. 1. Nefritis, yaitu penyakit rusaknya nefron terutama bagian glomerulus dalam ginjal akibat infeksi bakteri Streptococcus yang mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta penimbunan air di kaki. Yang kedua, batu ginjal. Terbentuknya endapan garam yang berbentuk kristal yang tidak dapat larut di rongga ginjal, saluran ginjal, dan kandung kemih, mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Akibat dari banyaknya mengonsumsi garam mineral, kurang minum, dan sering menahan kencing. Yang ketiga ada albuminuria, yaitu kerusakan glomerulus di mana pada urin ditemukan protein yang disebabkan terlalu banyak mengonsumsi protein, kalsium, dan vitamin C, tetapi kurang asupan air sehingga memperberat kerja ginjal. Pola hidup untuk menjaga kesehatan ginjal. Mengonsumsi air putih yang cukup, batasi asupan garam, kurangi asupan kafein, dan jangan menunda buang air kecil. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada kulit sebagai organ ekskresi pada manusia. 1. Jerawat. Terjadi penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak yang disebabkan karena penumpukan kotoran dan sel kulit mati, penggunaan kosmetik yang berlebihan, serta terlalu banyak mengonsumsi makanan yang berminyak atau berlemak.
2. Biang keringat, yaitu menyerupai bintik-bintik kemerahan disertai gatal yang disebabkan karena penyumbatan dari sel kulit mati yang menumpuk, kosmetik, dan debu yang terperangkap. Pola hidup untuk menjaga kesehatan kulit. Rajin mengonsumsi buah dan sayuran untuk meregenerasi kulit, memenuhi asupan vitamin A, C, dan E, serta mengonsumsi air putih yang cukup. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada paru-paru sebagai organ ekskresi pada manusia. 1. Pneumonia, yaitu infeksi oleh bakteri, virus, dan jamur yang menyebabkan oksigen susah masuk karena alveolus dipenuhi cairan. 2. Asma, akibat penyempitan saluran pernapasan pada paru-paru yang menunjukkan gejala sulit bernapas atau sesak. Adapun pola hidup untuk menjaga kesehatan paru-paru, yaitu menjauhi rokok dan memperbanyak olahraga. Selanjutnya, gangguan yang terjadi pada hati sebagai organ ekskresi pada manusia. 1. Penyakit kuning, yaitu kulit dan mata menguning yang disebabkan oleh kadar bilirubin yang melebihi batas normal. 2. Kolestasis, yaitu terhambatnya cairan empedu yang menyebabkan penumpukan bilirubin. 3. Sirosis, yaitu terbentuknya luka atau jaringan parut kronis yang menyebabkan kegagalan hati yang disebabkan oleh minuman beralkohol dan infeksi virus hepatitis B dan C. Nah, adapun pola hidup untuk menjaga kesehatan hati sebagai organ ekskresi. 1. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. 2. Rajin olahraga serta cukup nutrisi dan gizi. 3. Jangan mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan. 4. Menghindari minuman beralkohol dan narkotika. 5. Segera lakukan suntik imunoglobin pada gejala hepatitis. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda.